Prabowo hari ini itu suka momentum ada dia. Ya. Nah kalau kita lawan momentum ini saat ini nggak pas. Ya, dengan stok yang ada nih, boleh diuji hipotesis saya ini. Betul. Ya, situasinya nggak pas, nggak ada situasi yang hari ini ya saya nggak tahu kalau akan datang. Situasi saya yakin sampai ke tahun ke depan ini situasinya masih Prabowo punya nih. Ya, yang lain-lain ini cuma bikin gerakan tanpa bola aja. Bolanya ada di Prabowo. Kemudian bikin gerakan tanpa bola ini bagi seorang oposisi, Pak. Oposisi terhadap Prabowo itu nggak pas, Pak. Karena dia pasti terlalu kuat. Maka kalau Anda mau naikkan nama, memaki presiden baru nggak berani, maki presiden lama. Politik baperan yang ditunjukkan oleh dua tokoh bangsa ini, yang membuat Prabowo menjadi presiden, ya dengan stylenya yang dulu mungkin dia belum banyak belajar, masih begitu kedua dia merubah style karakternya. Ya, gemoy lah, itu rakyat suka gitu. Betul. Ya, apakah rakyat ini udah capek dengan politik yang serius nggak ada hasilnya, ya kan? Iya. Bertengkar, dipertontonkan setiap hari, saling paki, itu tidak memberikan ruang sejuk bagi politik kita yang rakyat tuh nggak butuh itu gitu. Siapapun pemimpinnya yang jadi di Republik ini, bagaimana caranya memikirkan kesejahteraan rakyat ini makin hari makin meningkat. Kalau Anda ingin melakukan perubahan besar terhadap negeri ini, karena ketidakpuasan melihat negeri ini, kalau Anda merasa mampu untuk memperbaiki negeri ini sesuai dengan apa yang ada di platform pemikiran mereka, kalau Anda mau melakukan perubahan agar situasi ekonomi politik Indonesia menjadi lebih baik menurut teman-teman semuanya, tidak ada cara lain. Jadi dirikan partai politik dan ada berjuang lewat jalur politik. Ya, karena tidak ada jalannya untuk melakukan perubahan terhadap kekuasaan. Anda mau berkuasa itu nggak ada lain kecuali partai politik ikut pemilu dan partai Anda menang, maka Anda bisa jadi sesuatu. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Budius Ma'ruf Pilihan Anak Sulung Mulyono di Kandang Termul. Ruang Konsensus adalah markas bersaga termul Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya kedatangan tamu spesial. Nah, kawan lama saya, ya, beliau ini adalah salah seorang pendiri Partai Nasdem. Ya kan, dan sudah beberapa partai yang diikutin oleh kawan saya ini. Nah, apa yang ingin saya bicarakan dengan narsum saya ini, ya, tentang sekarang ini orang lagi-lagi mengkambing hitamkan Pak Jokowi gara-gara menjawab pertanyaan media, apakah Bapak setuju kembali ke Undang-Undang KPK yang lama? Ya saya setuju. Oh, rame langsung. Ada bibit-bibit Salawi langsung bertebaran di mana-mana. Dan ada yang paling mengejutkan adalah fitnahan dari Hasto muncul lagi, ya kan? Nah, ini yang akan kita bicarakan. Saya sudah bersama dengan Patrice Rio Capella. Selamat datang Bung Rio. Terima kasih Bro Bud diundang di Ruang Konsensus. Wah, luar biasa ini. Nah, jadi Bung Rio, ini memang mungkin orang bertanya-tanya, apa hubungannya ya Rio Capella dengan persoalan ributnya khususnya PDIP, ya kan, seolah mendapatkan panggung untuk menyalahkan Pak Jokowi. Nah, ini yang justru menarik. Nah, jadi gini Bung, apa yang diangkat Ferdinand Huta Hayan waktu di acara Rakyat Bersuara, dia kan memberikan ke publik suaranya Hasto, ya kan? Hasto mengatakan bahwa revisi Undang-Undang KPK pada saat Pak Jokowi masih presiden pada saat itu memang keinginan Pak Jokowi karena untuk mengamankan anak-anaknya yang mau ikut pilkada, ya kan, maka sudah menyiapkan $3 juta. Ini kan fitnah keji ini Hasto ini. Bahkan katanya bukti-buktinya itu yang mereka sudah kirim ke Koni Rakundini yang waktu kasus sebelum dia disidang di kasus di KPK kemarin. Nah, persoalannya adalah apakah Hasto ini benar-benar punya bukti
bahwa sudah disiapkan dana $3 juta untuk DPR bersama pemerintah menyetujui revisi Undang-Undang KPK. Dan lebih celakanya lagi, seperti seolah-olah Hasto ini menasihati Presiden Jokowi pada saat itu bahwa anak-anak kan mau ikut pilkada Pak, pasti ya banyak orang akan datang memberikan hadiah segala macam ke Mas Gibran kah, ke Mas Bobi kah, dan seterusnya. Itu kan bisa gratifikasi, harus direvisi undang-undangnya. Seolah-olah itu fakta gitu loh. Nah, Ferdinand mengangkat lagi itu. Padahal kan sejarahnya diketahui oleh masyarakat bahwa revisi undang-undang KPK itu kan inisiatif DPR. Bahkan Pak Jokowi ya kan pada saat sudah disahkan tidak menandatangani. Nah, karena ada konstitusi yang hasil amandemen mengatakan 30 hari gak ditandatangani presiden tetap undang-undang itu berlaku, ya kan? Nah, bagaimana? Apa yang sebenarnya bisa dipahami oleh publik, Pak Bung Rio, bahwa pernyataan Hasto itu lebih banyak fitnahnya daripada kebenarannya. Dan ini juga aneh. Hasto kan masih sekjen ya. Saya yakin pemberian amnesti abolisi kemarin kepada Hasto dan Tom Lembong pasti sudah presiden setelah mendapatkan juga pertimbangan dari Pak Jokowi. Asumsi saya seperti itu, ya kan? Lah kok sekarang nggak terima kasih, tetap aja mau menghantam Pak Jokowi. Silakan Bung Rio. Jadi gini, persoalan perubahan Undang-Undang KPK pada tahun 2019 itu bukan pangkal, tapi itu sudah ujung. Ujung. Iya. Jadi artinya ada proses-proses sebelumnya yang dimulai pada 2010, kemudian 2015, 2016, 17, 18, 19. Ya. Ada pansus terhadap KPK yang dibikin oleh DPR gitu. Jadi panjang prosesnya itu. Kemudian sebelum itu disahkan ada Jokowi akan mengeluarkan Perpu sebagai presiden. Itu tarik ulur. Jadi tidak sesederhana bahwa undang-undang KPK perubahan itu dipersiapkan untuk Bobi ataupun Gibran. Ya. Karena seingat saya si Gibran itu menjadi wali kota setelah pemilu 2019. Ya. Artinya lebih duluan undang-undang KPK, kalau saya tidak salah ya, lebih duluan undang-undang KPK itu daripada Gibran menjadi wali kota. Sebaliknya begitu juga si Bobi. Jadi menurut saya mungkin Bobi lebih duluan, saya nggak hafal betul, tapi menurut saya Gibran nggak kena waktu itu. Artinya undang-undang KPK-nya disahkan selagi bapaknya presiden, kemudian kemudian Gibran maju. Jadi nggak mungkin undang-undang dipersiapkan untuk Gibran kalau jadi wali kota. Itu sebuah hal yang menurut saya korelasinya nggak nyambung. Kecuali saat itu Gibran sudah jadi wali kota, ya, atau Bobi sudah jadi gubernur, mungkin itu ada hubungannya. Tapi kan tidak. Itu jadi secara tempus nggak kena. Kemudian ada tuduhan gratifikasi sekian juta dolar pada saat proses itu, ya kita nggak tahu kan, nggak pernah ada buktinya itu. Ya, kepada siapa, dipersiapkan untuk siapa, ya, pembicaraan itu seperti apa, dan menurut saya sih itu nggak bisa dijadikan dasar pedoman bahwa itulah terjadinya perubahan undang KPK. Kalaupun ada sekian juta dolar, apakah kemudian siapa yang memberikan, dan kemudian ngapain Pak Jokowi sibuk-sibuk kalau memang menghendaki itu dari awal ada operasi itu? Ya nggak perlu ada perpu segala macam, no? Teken aja langsung gitu. Itu memang itu dikehendaki. Tapi kan ini ada perlawanan diam-diam kan, artinya ya diiyakan tapi satu sisi memperlihatkan bahwa tidak sepenuhnya menyetujui. Ya. Nah, proses perubahan undang-undang KPK itu sendiri itu kan kalau dikatakan bahwa Pak Jokowi tidak melakukan persetujuan dan sebagainya, inisiasi itu jelas dari DPR. 5 fraksi tanda tangan, termasuk fraksi saya dulu. Walaupun saya nggak neken ya, saya lagi umroh waktu itu ditandatangani oleh anggota, dan saya tidak tahu karena pimpinan fraksi bukan saya. Ada 12 orang yang teken gitu. Nah, artinya bahwa proses itu memang dimulai dari DPR. Tidak mungkin inisiatif itu dari pemerintah, Pak.
karena pemerintah itu memang kalau bikin undang-undang mengajukannya ke DPR. Yang dikenal dengan hak inisiatif itu adalah harusnya pemerintah yang mengajukan, ini DPR yang duluan membahas. Di situlah keluarlah namanya hak inisiatif. Hak inisiatif itu melekat pada DPR, bukan pada pemerintah. Bukan pada pemerintah. Ya, pemerintah itu ngajukan, Pak. Memang harus dimulai dari dia, gitu. Betul. Baru dibahas bersama-sama. Ketika kalau pemerintah nggak ngajukan, mereka yang ngajukan, itu namanya inisiatif. Betul. Nah, oleh karena itu sebenarnya nggak perlu ada yang kebakaran jenggot. Kalau mengatakan bahwa itu kok hak inisiatif itu DPR melakukan, memang DPR itu yang melekat punya hak itu. Satu. Yang kedua, kita lihat bahwa Pak Jokowi menanggapi usulan terhadap Samad ketemu dengan Presiden Prabowo, mengusulkan kembali ke undang-undang lama atau diperbaiki lagi sebagaimana mestinya supaya lebih kuat dan sebagainya. Ya sebagai seorang presiden, kalau mantan presiden mengatakan ya setuju aja, apa masalahnya? Toh bola bukan di tangan Pak Jokowi lagi, bola kan di tangan pemerintah hari ini, ada di DPR hari ini. Jadi kalau misalnya hari ini Jokowi mengatakan saya tidak setuju, ya apa juga dampaknya? Nggak ada dampak juga, karena dia bukan presiden, bukan pengaju terhadap perubahan undang-undang, bukan juga yang menyetujui terhadap perubahan hari ini. Jadi tidak perlu reaktif jadi menyerang kepada pribadi. Menurut saya itu tidak fair juga gitu ya. Jadi janganlah narasi kebencian itu kita sebarkan pada hal-hal yang tidak objektif gitu. Jadi kalau misalnya kalau saya ditanya hari ini, Anda setuju gak? Setuju aja, rubah aja. Saya ngomong setuju, saya ngomong nggak setuju juga bukan saya menentukan. Kan kalian. Jadi sebagai seorang mantan presiden mengatakan, wah ini untuk penguatan KPK setuju nggak? Ya setuju aja. Ya apa masalahnya? Jadi agak aneh kalau orang bereaksi berlebihan. Ya, yang bereaksi berlebihan ini kawan-kawan di DPR nih. Ya sekarang kami tidak setuju, walaupun Pak Jokowi ngomong setuju, ini nggak jalan juga. Iya, gitu. betul. Jadi nggak perlu reaksi yang berlebihan. Nah posisi Jokowi pada waktu jadi presiden waktu lalu berbeda dengan Pak Prabowo hari ini. Iya, betul. Prabowo ketua umum partai, ya, Prabowo ketua partai besar, kemudian menjadi presiden. Dulu Jokowi itu presiden tapi bukan pengendali partai. Betul. Tidak ada satupun partai yang dikendalikan oleh seorang presiden. Ketika dalam pembahasan undang-undang KPK, 10 fraksi berhadapan dengan seorang presiden. Ya, nggak, itu pilihan sulit bagi seorang presiden. Pilihan sulit apa? Semua partai termasuk partai pendukungnya, partai yang besar pun berseberangan dengan dia. Menurut saya itu pilihan sulit. Ya, satu sisi dia selawan kalau nggak setuju dengan undang-undang yang dibuat Perpu. Nah Perpu DPR kompak untuk menolak Perpu itu. Jadi menurut saya kalau saya jadi presiden pun saya akan melakukan saudara. Kalau memang semua menghendaki itu ya. Ada persoalan kenapa surprise-nya Jokowi mengutus Menkumham dan Menpan untuk ikut membahas. Loh, kalian berinisiatif, ya nggak? Kalian bikin, kalian minta. Ya sudah, surprise saya kirim 2 menteri saya sebagai untuk membahas. Iya dong, gitu. Kan niat baik. Kalau nggak dikirim nanti tambah parah lagi, Pak. Tambah marah-marah orang itu. Dan menurut saya Jokowi sebagai presiden pada waktu itu lebih menjaga courtesy, ya, menjaga harmonisasi politik supaya suasananya tetap kondusif antara pemerintah dengan DPR, karena mungkin pemerintah juga punya kepentingan juga dengan DPR beberapa undang-undang yang ingin disahkan seperti undang-undang IKN dan sebagainya, ya, yang membutuhkan waktu cepat juga waktu itu. Jadi menurut saya ya Jokowi mungkin ya sudahlah silakan. Nah kalau kemudian ada respon positif terhadap undang-undang itu adalah semua yang ada di KPK itu menjadi rumpunnya ASN, ya, yang bertanggung jawab oleh presiden. Ketika itu dirubah jadi ASN, ketika Anda mau jadi ASN, Anda harus dites. Kan gitu tuh. Nggak bisa tiba-tiba orang diangkat jadi ASN. Dites lah wawasan kebangsaan dan sebagainya. Kemudian dari ini kan ada sekian orang tidak lulus, 80-an waktu itu. Karena tidak lulus untuk yang ngetes ini, maka Jokowi menyilahkan kepada teman-teman tidak lulus itu apakah tetap mau berkecimpung di dunianya, yang polisi kembali ke polisi kayak Novel dan sebagainya, dan kemudian Novel terima. Ya saya pikir itu sebuah jalan yang dibikin oleh Jokowi untuk tidak menelantarkan teman-teman yang punya sumber daya di bidang itu untuk dimanfaatkan di tempat lain, ya. Jadi menurut saya
itu hal-hal yang dilakukan oleh seorang presiden. Jadi kalau menjadi seorang presiden, jadi seorang pemimpin itu kan ada kearifan, Pak. Ya. Ada wise lah. Nah, itulah yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Jadi kalau hari ini hanya gara-gara merespon dengan kata-kata setuju, maka seakan-akan bahwa itu sesuatu hal yang harus dikeroyok, narasi kebencian disampaikan gara-gara hanya ngomong begitu. Dan dia ngomong menyesal. Ya, kata kawan saya di Komisi 3 itu Jokowi misalnya, yang bikin siapa nih, kawan saya itu terlibat. Itu kawan saya itu memang mau berubah undang KPK. Kok yang nyesal orang lain? Maksudnya gini, kita ini dewasa lah ya. Jadi teman-teman itu kan berkali-kali jadi anggota dewan. Sudah jadi seorang politisi yang harusnya udah bergeser nih. Cara berpolitiknya itu cara berpolitik yang adu gagasan lah. Bukan kemudian memojokkan orang, mempertai pada orang dia yang bersih. Jadi udahlah. Jadi kalau misalnya merasa bahwa tidak pernah terlibat apapun, seakan-akan Jokowi menekan DPR untuk melakukan perubahan terhadap undang KPK. Padahal posisinya adalah kawan-kawan di DPR menekan Jokowi untuk menyetujui atau tidak ikut bersama-sama membahas ini. Ya? Logikanya kan juga aneh, Bung Rio. Harusnya kalau kita ikutin tuduhannya Hasto sampai menyiapkan $3 juta agar DPR mau merubah undang-undang KPK seperti yang berjalan sekarang, ya kan? Mestinya jawaban Pak Jokowi nggak mau dong, ya kan? Karena saya sudah kelorong banyak, ngapain dirubah lagi, kan gitu loh. Tapi kan justru apa yang disampaikan oleh Ferdinand mengutip videonya Hasto Kristianto membuktikan bahwa antara tudingan Hasto dengan sikap Pak Jokowi itu nggak nemu, nggak matching gitu loh, ya kan? Saya pikir ini lagi-lagi kebodohan dan kekonyolan PDI Perjuangan, ya kan? Hanya ingin membangun framing mumpung lagi di program yang penontonnya jutaan gitu ya, wah, mumpung ada kesempatan nih kita jelekin aja Pak Jokowi. Dia nggak sadar bahwa itu bisa berimplikasi hukum. Bayangin, Bung Rio. Di video itu, ya kan, Hasto mengatakan biayanya $3 juta Pak, ya kan? Ini untuk mengamankan anak-anak, ya kan? Nah, terus sampai kemudian selesai seolah-olah pengesahan revisi undang-undang KPK itu gara-gara $3 juta ini yang disampaikan oleh Hasto. Nah, ini kan sebetulnya framing. Coba kalau benar dia punya kartu truf pada saat dia menjadi tersangka kasus korupsi, ya kan? Di Tipikor, dan itu terbukti bersalah loh, ya kan? Kenapa dia nggak bongkar ini pada saat itu bahwa memang undang-undang KPK itu saya punya bukti? Kenapa sekarang baru itu disampaikan? Lagi-lagi kan terlihat di sini PDIP itu memang bodoh ya dalam membangun sebuah sudut pandang demi menjatuhkan lawan politik. Kekanak-kanakan juga terlihat. Bagaimana Bung Rio melihat cara bermain PDIP seperti ini? Saya nggak tahu persis ya. Apakah memang itu ada faktanya yang disampaikan oleh Mas Hasto itu, ya? Yang kita tidak tahu. Kita bilang tidak, nanti jangan-jangan dia punya, kita bilang dia tidak punya, dia bilang dia punya. Jadi menurut saya yang bisa mengklirkan itu adalah Pak Jokowi. Ya. Jadi karena itu langsung ke personalnya adalah kepada Pak Jokowi. Tentu Pak Jokowi yang tahu ini benar apa tidak omongan itu ya. Walaupun sebenarnya Pak Jokowi nggak perlu jawab juga. Kan barang itu sudah lewat, ya nggak. Faktanya hari ini perubahan undang KPK juga sudah terjadi, ya. Karena apapun sebenarnya yang disampaikan oleh siapapun terhadap Pak Jokowi itu kan publik tidak langsung percaya 100%, Pak. Ya kan? Satu, pasti publik nanya, mana buktinya? Tanpa perlu Pak Jokowi yang meminta. Betul. Gitu. Kan pasti opini publik kan tanya, nggak ada bukti, kenapa lu nggak bongkar aja? Lu tunjukin aja, atau misal apapun ya. Tanpa perlu Pak Jokowi membantah, kemudian menjadi riuh di ruang publik. Karena dia mantan presiden 2 kali. Ya. Tentu satu omongan
Pak Jokowi benar atau salah itu bisa digoreng jadi diam. Menurut saya tidak itu kelebihan yang dimiliki oleh Jokowi, Pak. Ya, yang itu yang membuat dia dalam politik bertahan sampai hari ini. Jadi tidak bisa Budi itu membawa kenapa Pak Jokowi begini itu kalau Budi jadi presiden. Iya. Beliau ini makanya saya ngomong sejak zaman Jokowi ini itu dia mengajarkan kepada kita tanpa sadar tentang politik gak boleh baperan. Oh, nah sekaligus juga begini. Sudah saya buktinya. Begitu dia menang yang kedua, itu diajak Prabowo untuk menjadi Menteri Pertahanan. Oke, semua marah, bisa begini ya. Dari kelompok pendukung Prabowo marah juga. Kenapa? Wah ini berkhianat. Kita udah berdarah-darah, tiba-tiba kok mau menerima gitu aja sekedar jabatan menteri. Habib Rizik menyatakan keluar. Si Prabowo nggak apa-apa, ada dia. Dan itulah kemudian politik baperan yang ditunjukkan oleh dua tokoh bangsa ini yang membuat Prabowo menjadi presiden ya dengan stylenya yang dulu mungkin dia belum banyak belajar, masih begitu kedua dia merubah style karakternya. Ya, gemoy lah, itu rakyat suka gitu. Betul. Ya, apakah rakyat ini udah capek dengan politik yang serius hasilnya, ya kan? Bertengkar, dipertontonkan setiap hari, saling paki, itu tidak memberikan ruang sejuk bagi politik kita yang rakyat tuh nggak butuh itu gitu. Siapapun pemimpinnya yang jadi di Republik ini, bagaimana caranya memikirkan kesejahteraan rakyat ini makin hari makin meningkat. Jadi bukan siapa jago bertengkar, siapa jago maki-maki di rakyat bersuara. Di program-program talkshow ya. Program talkshow mempermalukan kelompok ini. Itu sudah dapat apa? Ngapain? Ya. Jadi menurut saya Jokowi itu mengajarkan itu, dia diam aja. Lu mau ngomong apa juga, gua udah pernah jadi presiden, nah lu kan belum. Iya kan? Apapun lu mau entah prosesnya bagaimana, tapi dia berhasil meletakkan anaknya menjadi wakil presiden. Lu mungkin prosesnya bagaimana itu kan soal proses, Pak, soal jalan. Ya, artinya dalam politik itu semua orang akan melakukan jalan, yang bagaimana jalan itu kemudian disahkan dan resmi. Bagaimana prosesnya apa boleh buat? Kan itu, dan sudah tercatat juga nasib kita itu di Lauh Mahfuz, Pak. Kau akan jadi apa nanti, akan jadi apa, itu tuh bagian dari proses untuk menuju ke sana aja. Jadi hidup ini menang kalah jatuh itu biasa aja. Iya gak? Jadi jangan juga kemudian ketika arah menuju ke kita yang tidak baik, kita lempar ke orang maki-maki. Menurut saya nggak, kalau jadi Jokowi, saya ajak berkelahi banyak itu. Kalau saya nggak tahan juga kita. Kita jadi maki-maki di komen-komen dia marah, kita cek siapa yang maki saya ini. Nah Jokowi itu dimaki habis, Pak. Nah sepengalaman di media Bung Rio kan pernah dekat ya dengan Pak Jokowi dari periode pertama ya, dari 2014 sampai 2019. Dalam berinteraksi dengan karakter seorang Presiden Jokowi di mata Bung Rio menghadapi fitnahan yang tanpa henti seperti ini, dan beliau terkesan masih tetap mempertahankan sikap sabar dan diamnya itu. Ini adalah apakah memang karena Pak Jokowi merasa terpojok atau memang itulah karakter yang kokoh dari seorang Jokowi menurut Bung Rio? Menurut saya sih itu karakter ya. Karakter. Nggak bisa orang berpura-pura atau membuat pencitraan dirinya itu sepanjang 10-15 tahun. Nggak bisa ya kalau pencitraan ya? Itu kan bisa bertahan sebulan 2 bulan, mulai ke 6 bulan aslinya kelihatan. Iya. Satu yang saya kenal karakternya Pak Jokowi, mulai pertama saya kenal ketika dari Solo masuk Jakarta ya. Saya ditemukan oleh Pak Jokowi mau ketemu sama saya dari Solo, itu yang bawa si Marwar Sirait. Ya, kita ketemu dan ada beberapa hal yang saya sarankan itu, dan Pak Jokowi mau ikut. Oh oke Mas. Oke besok saya lakukan. Gitu. Saya lihat satu, saya juga baru ketemu sama dia, dan waktu maju gubernur ya, karena saya pernah juga maju
pilkada gubernur di Bengkulu tahun 2005, nah itu atau itu ada Jeffrey Giovanni ngomong, Mas itu coba tanya sama dia masuk 2 putaran, itu pada periode pertama langsung ya. Saya jelaskan apa yang harus dilakukan, dia ikutin dan besok dia lakukan karena kita bawa TV ya. Nah maksud saya Pak Jokowi itu sepanjang usulan itu masuk akal dari siapapun ya, masuk akal dia dan rasionalnya dia pakai itu. Jadi tidak ada satu hal yang mentang-mentang dia akan jadi gubernur atau jadi wali kota hari ini maka anti diberikan masukan ya, anti kritik. Menurut saya itu tidak ada pada Jokowi. Makanya jadi begitu dia turun itu dia santai aja. Orang mau ngomong apapun dia dengar, sepanjang dia pikir masuk dia jalankan. Tapi ini orang ya yang saya kenal, ada pada satu peristiwa di Solo itu di situ hadir semua, ada Pak Surya, ada Pak Wiranto, ada Pak Bang Yos ya, ada Bu Mega, ada Pak JK, nggak ada Jokowi sendiri, ada Caimin, ada Romi P3. Itu Jokowi menyampaikan kepada kita semua, tim pendukung presiden ini, partai pendukung, bahwa tidak bisa melantik BG pada Ibu Mega. Jadi dia kekeh, Pak. Dan saya lihat ini karakter, kalau saya jadi Jokowi, saya melihat Ibu Mega ini karena DPR sudah setuju pada pelantikan BG menjadi Kapolri. Gak ada masalah, tinggal dia lantik atau tidak. Sebenarnya KPK menetapkan dia tersangka, kemudian di pra-peradilan menang, harusnya nanti dong. Betul. Tapi dia nggak bisa nanti. Itu maksud saya karakternya. Kalau dia bilang keras, Bu Mega juga gitu. Ya itu terserah kamu. Tapi menurut saya sebaiknya nggak ada halangan kalau mau dilantik. Ya. Jadi 2 karakter yang kekeh ini ketemu, Pak. Itu nggak goyang, Pak. Diam aja. Nah, itu pernah di Tempo dulu. Jadi dimarahin semacam. Nah menurut saya kalau ada mata bahwa Jokowi bonekanya Megawati, nggak ada. Dia tetap dalam prinsipnya. Jadi ini orang kelemar-kelemar ini punya prinsip, Pak. Kalau dibilang enggak ya enggak. Apapun dia lawanin. Ini serius. Itulah seorang Jokowi. Ya. Tapi dia satu sisi kalau kita ajak ngomong baik-baik dan masuk akal, ya ikutin. Iya. Nah jadi menurut saya sih ini Jokowi adalah seorang pemimpin yang punya karakter yang unik. Ya. Jadi di tengah-tengah situasi dituduh soal ijazah macam KPK ini santai aja, Pak. Jadi saya pikir kalau kau jadi presiden udah pingsan kau. Maki-maki ya. Jadi kalau orang mengatakan itu orang tidak suka pada Jokowi itu mengakibatkan berdampak kepada partai, saya nggak percaya. Ya? Saya punya partai sendiri, tapi ini kita bicara objektif, Pak. Betul. Taruhlah pada 100 orang, 70% tidak suka Jokowi. Masih ada 30%. Oke? Kita tambah lagi 10% terusnya Jokowi. Nggak akan milih-milih. Nggak akan. Ya 20%. 80% bagi-bagi sekian puluh partai dan sekian puluh pemimpin. 20% ini besar, Pak. Oke, kita potong 90% begini. Masih ada 10%. Iya. 10% dari 200 juta, 20 juta orang. Besar, Pak. Masih besar. 95% ekstrim. 5%, Pak. 5% itu sekitar 10 juta. Iya. Tapi apakah memang semua benci sama Jokowi ini? Saya nggak yakin juga, Pak. Ya, mungkin lebih dari setengah, ya tapi kan cukup 40%, 30%. Yang jelas, berdasarkan yang terakhir ya. Survei tingkat kepercayaan publik terakhir yang dilakukan oleh indikator politik Profesor Burhanuddin masih 80%. Ya, makanya. Iya kan? Tingkat kepercayaan publik gitu loh. Ya artinya kan gini. Kayak Bengkulu, Aceh sampai Papua itu menikmati jalan infrastruktur yang bagus, Pak. Di Bengkulu baru ini ada tol, walaupun belum selesai ya karena Covid. Bagaimana orang dari Aceh ke Medan lewat tol, Pak?
Gak kebayangkan kita pada waktu itu ada jalan tol itu. Bagaimana terlepas sama utang, mas kalau utang nggak pernah berhenti, utang terus Pak. Kalau soal utang ya. Iya. Udah zaman bukan sama sekarang kita utang, ada tinggal dikit banyak. Yang penting bagi rakyat ada hasilnya. Betul. Lu ngutang kelihatan nggak hasilnya, kelihatan ya nggak apa-apa juga lu ngutang. Lu mau beli motor, tapi lu kredit, motornya nggak ada, ya sudah. Kira-kira gitu ya. Bagaimana dari Lampung sampai Aceh, jalan tol nggak putus-putus Pak? Wajah bandara, wajah kereta api, wajah kapal laut kita, wajah jalan-jalan kita loh. Itu dinafikan lah, iya. oleh orang-orang hanya karena kebencian kan nggak masuk akal ya. Makanya itu. Hanya gara-gara undang KPK maka semua salah. Bagaimana ada MRT? Coba, bagaimana ada kereta cepat? Oh itu utang loh. Kita sama juga. Ada juga utang. Saya pikir itu nggak sampai 100 triliun ya. Dibandingkan program yang lain misalnya. Ada manfaatnya. Jadi kalau Prabowo mengatakan saya ambil alih, ya wajar aja. Itu MBG aja 350 triliun aja presiden jalankan. Ini cuma 1 triliun seumur umur Pak. IKN paling cuma sekitar 75 aja kita itu lah. Ya. Nah, ya saya pikir itu proyek masa depan. Harus dimulai dari sekarang. Karena beda kalau misalnya Soeharto sempat 32 tahun ya, programnya bisa sustainable. Ini kan 10 tahun berhenti, 10 tahun berhenti. 5 tahun itu, 2 tahun itu paling tidak menyusun kekompakan para kabinet dan sebagainya. Konsolidasi anggaran, ya, baru 3 tahun bisa jalan. Termasuk kayak Prabowo ini. Ya, jadi kalau misalnya 10 tahun memang waktu yang singkat kalau serius membangun ya. Nah oleh karena itu, menurut saya stoplah menebarkan narasi-narasi politik kebencian itu. Ya, menurut saya ya. Apalagi itu disampaikan kepada seorang Jokowi, Pak. Bagaimanapun juga banyak juga orang yang bersyukur ya, dan merasakan programnya Jokowi. Itu termasuk program pendidikan, kemudian BPJS. Itu satu hal yang sangat menguntungkan masyarakat, Pak. Teman saya barusan ini operasi bypass. Dia harus bayar 580-an juta. Wow. Tapi karena BPJS, Pak, bayar cuma 7 juta. Itu aja. Dia ngakuin kalau nggak ada Jokowi udah mati saya. Saya nggak mau bayar itu. Membedah ini. Itu program siapa? Itu bahwa kemudian BPJS terutang segala macam ya. Tapi juga banyak orang yang diuntungkan, Pak. Kan sebuah kebijakan itu belum tentu 100%. Betul. Orang diuntungkan. Pasti ada yang merasa nggak mampu, kita akibatnya berutang. Itu saya pikir sebuah hal yang wajar lah. Jadi menurut saya stop aja. Jadi kalau hanya gara-gara ngomong setuju undang-undang perubahan, kemudian semua telunjuk menuding. Saya tahu lah teman-teman itulah. Jangan pura-pura bersih, nanti kita pemain sebenarnya itu yang bisa bertahan. Ya udahlah. Yang pura-pura bersih. Yang pura-pura itu. Saya suka tuh omongan seperti itu, ya. Oh iya, justru yang kena-kena ini karena nggak ngerti, Pak. Kayak saya ini karena nggak ngerti aja nih. Tiba-tiba dihajar 200 juta dan sebagainya. Jadi berhentilah. Sok-sokan itu. Gitu loh. Jadi menurut saya kita harus objektif dalam melihat sebuah perubahan undang-undang KPK itu. Kalau memang undang-undang KPK ini agak kurang efektif, yang nggak efektifnya yang mana? Itu kan. Kalau hari ini kita lihat OTT jalan terus. Ya kan nggak ada yang bahwa dia rumpun ASN ya wajar-wajar aja. Presiden juga nggak bisa mengintervensi terlalu jauh. Ya. Ada Dewas, ya oke. Nah, apakah Dewas itu kemudian tidak memberikan manfaat dalam rangka meningkatkan kinerja KPK? Ya silakan dibuktikan. Biasa kok melakukan perubahan itu. Amandemen undang-undang saja dilakukan. Undang-undang pemilu selalu dirubah. Nggak ada yang ribut. Kok hanya menyetujui satu perubahan undang-undang KPK ini, seakan runtuhlah dunia ini. Menurut saya itu nggak fair, Pak. Iya, memang awalnya kan memang dari hasil diskusi Abraham Samad dengan Presiden pada saat itu yang mengusulkan sebaiknya dikembalikan ke undang-undang KPK yang lama, ya kan? Nah, Presiden kan hanya menampung dan belum ada respon. Oke, kalau gitu Menteri siapkan draft, kita revisi undang-undang KPK yang sekarang berlaku, kan nggak ada seperti itu. Tetapi kan Abraham Samad seolah-olah membangun framing di luar Presiden sudah setuju, kan gitu. Memang mereka kan tukang framing ya, termasuk Abraham Samad sendiri. Nah, media wajar kemudian bertemu dengan Pak Jokowi. Ketika bertemu menanyakan, Pak, kayaknya Presiden setuju untuk revisi Undang-Undang KPK. Jawaban Pak Jokowi dipelintir. Ya, saya setuju.
Tapi yang tidak diungkap oleh media, ya tapi kan itu kan kewenangan presiden, bukan saya. Ya. Kan? Oh itu disampaikan oleh Pak Jokowi. Iya, ya kan. Nah, jadi sebenarnya orang hanya mencoba mencari apalagi nih gorengan apalagi ini kayaknya bisa diambil nih ya kan untuk memframing lagi ya kan, sehingga masuklah Ferdinand pada saat itu. Saya juga nggak ngerti Ferdinand kok bisa aja tiba-tiba sudah menyiapkan video Hasto ya kan, untuk itu dimainkan lagi sandiwara itu. Nah kalau misalnya Pak Jokowi, memang Pak Jokowi ini nggak baperan sih Bung Rio, karena kalau seperti karakter Pak Jokowi seperti Pak mantan yang satu lagi, pasti sudah dilaporkan itu Ferdinand. Iya kan, pasti sudah dilaporkan. Berarti itu kan tuduhan gratifikasi, berarti ada kebijakan-kebijakan presiden yang memang dengan dukungan uang besar untuk meloloskan undang-undang misalnya. Itu kan bahaya itu. Sayangnya Pak Jokowi tidak seperti Pak SBY. Ya, betul. Nah, Bung Rio, kalau dari sisi indeks persepsi publik terhadap penegakan korupsi atau KPK antara Pak Prabowo, anggaplah dibandingkan dengan eranya Pak Jokowi 10 tahun, saya pikir justru Pak Prabowo, ini pandangan saya ya, melanjutkan semangat Pak Jokowi dalam memberantas korupsi. Ya mungkin ya nggak bisa juga kita menilai saat ini baru 1 tahun, wah ternyata belum ada tanda-tanda koruptor benar-benar diberantas. Buktinya RUU perampasan aset juga belum didorong, belum juga bergerak di Senayan. Nah, membandingkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dalam konteks memberantas korupsi dan dikaitkan dengan keberlakuan undang-undang KPK, itu relevan nggak sih menurut Bung Rio? Ya enggak dong. Enggak ya. Undang-undang itu kan semangatnya menyesuaikan zamannya. Jadi kalau misalnya pada saat 2019 semangat kawan-kawan di DPR itu merubah untuk menyesuaikan dengan zamannya waktu itu, apakah karena ketakutan atau karena apa, dan itu akhirnya berjalan ya sesuai dengan zamannya. Hari ini ketika zamannya Pak Prabowo mungkin menganggap undang-undang KPK ini perlu diperbaiki sesuai dengan semangat zamannya, ya dirubah lagi. Jadi undang-undang itu pasti mengalami perubahan apapun ya, menyesuaikan dengan zaman itu. Cuma apakah ini bertahan di 5 tahun, apakah 10 tahun dan sebagainya. Nah kalau kemudian memberantas korupsi itu nggak bisa hanya memberantas orang, hanya menangkap dan sebagainya, Pak. Itu sama aja kira-kira bagaimana membuat jalan tidak macet. Betul. Apakah cuma menilang orang, kemudian menangkap orang yang melanggar lalu lintas supaya tidak macet? Enggak gitu. Ya perlu dibangun tuh sistemnya. Oh kalau di sini bikin macet di perempatan, ya bikin jalan ke bawah misalnya, atau flyover dan sebagainya. Itu dibangun sistem supaya tidak macet. Dalam pembatasan ini juga gitu. Tidak hanya serta-merta menghitung sekian orang yang ditangkap maka dianggap itu berhasil. Tidak. Sepanjang sistemnya masih tidak diperbaiki, maka itu memberikan peluang orang untuk melakukan itu ya. Sepanjang misalnya Pak Jokowi sudah memperbaiki itu di Jakarta dulu bersama Ahok. Bagaimana dia bikin semua itu online, Pak, ya. Pendaftaran online, harga itu dalam rangka mencegah itu sebenarnya, ya. Itu pasti mengurangi itu orang yang bertemu dan orang tidak bertemu. Ya, itu pasti. Jadi yang paling penting adalah bagaimana membuat sistem ini untuk mencegah hal-hal yang seperti itu. Banyak saya lihat tadi saya ngurus paspor di imigrasi misalnya, kita kan udah gak ketemu orang, ketemu pada saat foto aja. Betul. Ya itu kan mencegah daripada dulu kita cari calonya gitu. Harus antri. Sekarang kan tinggal daftar online, sudah beres semuanya, foto baru kita ke imigrasi ya. Iya. Gitu. Sama misalnya dulu kan kita pergi ke stasiun Gambir harus antri beli cari orang. Sekarang kan enggak. Beli lokal. Jadi artinya bahwa sistem itu ya itu membuat perilaku orang juga berubah. Iya. Ya, jadi pemberantasan korupsi itu menurut saya perlu ditingkatkan sekarang. Yang harus dipikirkan oleh kawan-kawan yang dulunya adalah user dari undang-undang ini, seperti Samad dan kawan-kawan, tidak hanya sekedar memberlakukan undang-undang, dia harus berpikir bagaimana the grand design pemberantasan korupsi ini. Bukan pada soal KPK-nya gagah betul gitu supaya kuat, bukan soal kuatnya. Grand design pemberantasan ini harus mencakup semua pihak, Pak. Semua stakeholder terlibat. Bukan dia hanya ANSI sebagai penegak hukum. Gitu. Jadi itu yang sebenarnya mungkin lebih menarik untuk dibicarakan. Ya. Nah kalau hari ini kemudian Pak Jokowi merespon pertanyaan media
tentang pertemuan sama dengan Prabowo soal bahwa mereka menyampaikan perubahan. Setuju kembali ke undang-undang KPK yang lama. Ya kan? Pasti kan Jokowi bilang sebagai orang Jawa, saya tidak setuju. Iya, masa ngomong enggak lah. Berarti kan enggak menghargai presiden yang sekarang kan gitu kalau jawabannya satu sisi itu. Kan dia pernah jadi presiden. Dia tahu bagaimana kondisi psikologis presiden. Betul. Ya ini setuju aja, terserah pemerintahan sekarang. Iya, kan presidennya Pak Prabowo, teman-teman DPR, kira-kira gitu. Menurut saya itu wise lah. Ya, bukan berarti dia lebih baik mengatakan setuju daripada mengatakan tidak setuju. Iya. Kalau tidak setuju itu sudah harga mati, Pak. Kalau kata setuju bisa setuju, dirubah, bisa setuju tidak diganti, macam-macam, Pak. Tapi kalau tidak setuju semuanya. Jadi seolah-olah PDIP lewat salah satu kadernya, mantan kader Demokrat yang pindah ke PDIP kan Ferdinand Huta-Heian ya kan. Lagi ambil muka dia ke Hasto ya kan. Dimainkanlah video Hasto yang lama itu bahwa seolah-olah undang-undang KPK yang baru ini adalah hasil rekayasa Pak Jokowi dengan 37 juta dolar. Syukurnya Pak Jokowi ya kan nggak melaporkan. Saya khawatirnya relawan-relawan Jokowi nanti melaporkan ya kan. Makanya gini. Jadi tambah rame nih urusan. Itu kan Ferdinand Huta-Heian diundang. Ya nggak ke acara itu. Jadi menurut saya sih niatnya itu mengadu domba. Niatnya sudah mengadu domba. Udah dipersiapkan dari awal. Mengadu domba antara Jokowi dengan Mas Hasto. Iya. Dia yang ngambil keuntungan. Iya. Menurut saya itu orang yang tidak tepat menjadi narsum. Narsum terus dengan pikirannya. Iya. Bukan karena mengomentari ini gaduh doang. Jokowinya jadi diam aja kok. Hasto sudah ngomong gitu, sudah dia kena dia diam aja. Iya. Nah kenapa dihidupkan lagi? Menurut saya sih itu narsum kurang kerjaan, itu narsum yang kehabisan bahan. Itu si Ferdinand itu. Jadi kalau memang itu ya dikembangkan di undang-undang KPK apa yang memang kurang dan bukan kemudian memaki sana maki sini, ribut sana ribut sini, nggak ada isinya omongan itu. Coba cek aja itu, nggak ada isinya. Dan sebenarnya kalau misalnya kita makan gorengannya Ferdinand yang mewakili PDIP, ya rusak PDIP gara-gara Ferdinand. Seolah kan begini ya, kita melihat seolah-olah dia diutus atas persetujuan Hasto untuk tampil di sana. Saya pun nggak terlalu yakin. Saya nggak yakin. Iya kan, gitu. Apalagi mewakili merasa disuruh ibu kan gitu. Saya juga nggak yakin. Karena begini, Bung Ferdinand. Akhirnya ya kita tahulah relawan Pak Jokowi ini kan di mana-mana ada. Oh iya. Belum lagi yang bermain di sosial media. Iya. Akhirnya banyak yang saya lihat, hey Hasto, di sosial media nih saya baca tadi pagi. Kau nggak usah sok-sok bersih nyangkutin Pak Jokowi bayar 3 juta dolar. Ya, saya dah. Kau cari dulu tuh Harun Masiku. Ya kan? Iya. Yang ada Firly Bahuri yang sampai sekarang kasusnya tertahan. Itu kan terkait dengan PDIP kan gitu loh. Jadi misalnya harusnya Ferdinand yang muncul di sana tidak membawa lagi PDIP ke lumpur masalah lagi ya kan? Iya. Gitu. Itu menurut saya. Harusnya Ferdinand ditegur itu. Menurut saya ya. Maka itu narsum nggak mutu itu. Iya. Narsum sekedar gini. Kalau menurut filsuf ya orang biasa-biasa itu selalu ngomongin orang. Iya. Ya. Orang yang pintar itu selalu menceritakan kejadian. Orang besar selalu bicara tentang ide dan gagasan besar. Aja ini ngomentari ngomentari peristiwa. Menurut saya itu narsum nggak mutu. Iya itu ngadu-ngadu, kemudian dia nggak ada bahan ngomong, kemudian orang jadi ribut lagi, orang jadi ngomongin Hasto lagi, ngomongin Pak Jokowi. Apalagi jual-jual PDI, Pak. Menurut saya nggak pas lah. Ini gini, kalau Anda mau jadi politisi yang baik, Pak. Ya, yang didengar pikiran-pikirannya, gagasan-gagasannya. Bukan karena pintar memaki orang. Menyusun narasi bagaimana caranya memojokkan orang, Pak. Itu pertanyaannya, lu ngasihin apa? Nggak ada. Kalau saya membacanya lebih kepada Ferdinand ini sebenarnya lagi cari muka aja ke petinggi PDIP supaya dapat posisi yang lebih enak lagi. Dugaan kita begitu. Mencari posisi yang lebih enak dengan memaki-maki Jokowi. Karena memanfaatkan psikologi bahwa ibu masih marah. Gitu. Padahal lama-lama orang bisa ngeliat dia, jangan-jangan lama-lama PDI juga suka juga caranya.
Itu maksudnya. Jadi bagaimana caranya? Ya ketangkan gagasan. Jadi jangan kepintaran memaki, Pak. Betul. Dan memaki itu jangan semangat betul TV itu. Itu kan serius betul. Jangan, santai aja gitu. Kita agak sedikit bergeser boleh ya Bung Rio ya. Tadi saya tertarik dengan banyak sekarang orang-orang yang senang memaki Pak Jokowi. Yang dihafal oleh publik saat ini yang tukang maki, tukang fitnah, itulah gerombolannya Refli Harun dan kawan-kawan. Gitu ya. Yang terkait dengan fitnahan ijazah palsu Pak Jokowi. Ada Refli, ada Roy Suryo. Nah, kabar terbaru yang saya yakin itu tidak terbantahkan adalah ternyata para penikmat memaki-maki ya Pak Jokowi ini bikin partai baru, Bung Rio. Iya, namanya PIM, Partai Indonesia Merdeka. Sudah itu menarik juga ini ya. Sudah beredar video deklarasi pendirian partai ini. Di situ ya, benar berkumpul tuh para gerombolan tukang fitnah ini, tukang maki-maki ini. Ada Refli Harun, ada Sunarko, mantan Danjen Kopassus ya kan, Pak Komis yang bersemangat terus menerus untuk memakzulkan Wapres Gibran kan gitu. Ada juga mantan Wakapolri Pak Ugro Seno, ada di video itu ya kan, kayaknya petinggi juga tuh di Partai Indonesia Merdeka. Ada juga Roy Suryo, ya kan, satu kolam semua nih mereka. Ada Edi Mulyadi, ya kan, itu orangnya Anies lah, ya kan. Dan juga ada aktivis yang dulu pernah jadi jubirnya Gus Dur, Adi Masardi. Nah, mereka bergabung mendirikan partai baru bernama Indonesia Merdeka. Oh, ngeri kali semangatnya, ya kan, hebat sekali. Nah, jadi kalau benar mereka itu memang berambisi kepada kekuasaan dengan mendirikan partai baru, kita dukung lah karena hak konstitusional, ya kan. Tetapi kalau rekor perjalanan karir mereka setahun terakhir, sepertinya memang ini adalah bagian dari grand strategi mereka. Mereka ingin menjatuhkan Pak Jokowi agar nanti partai baru mereka ini di mata publik, wow, langsung mendapat pengikut kan begitu. Apa komentar Bung Rio ketika orang-orang ini akhirnya mendirikan partai? Ya gini, kan kalau Anda ingin melakukan perubahan besar terhadap negeri ini, karena ketidakpuasan melihat negeri ini, kalau Anda merasa mampu untuk memperbaiki negeri ini sesuai dengan apa yang ada di platform pemikiran mereka, kalau Anda mau melakukan perubahan agar situasi ekonomi politik Indonesia menjadi lebih baik menurut teman-teman semuanya, tidak ada cara lain. Ya dirikan partai politik dan Anda berjuang lewat jalur politik. Ya, karena tidak ada jalannya untuk melakukan perubahan terhadap kekuasaan. Anda mau berkuasa itu nggak ada lain kecuali partai politik ikut pemilu dan partai Anda menang, maka Anda bisa jadi sesuatu. Nah, daripada hari ini kemudian maki-maki, sibuk bikin gaduh, cari-cari hal-hal kecil-kecil sepele-sepele dengan alasan apapun, bahwa seberapa besar itu kan alasan bisa diciptakan ya. Tapi kan dibikin gaduh, bosan lah kita lihat itu. Nah kemudian merasa bahwa wah kita ini terkenal jadi orang besar, ya, kita disenangi rakyat. Nah untuk membuktikan itu Anda bikin partai. Sudah benar ya? Udah benar. Nah bikin partai rasain. Kalau memang teman-teman semuanya itu disenangi dan disukai oleh rakyat, dan rakyat sangat berharap bahwa mereka suatu saat akan menjadi pemimpin negeri ini, pasti dipilih. Kan gitu nih. Daripada berkumpul terus bolak-balik ke pengadilan misalnya, bolak-balik ke Polda, ke Mabes. Hanya itu, bolak-balik ke lab. Aduh, sampai kapan itu? Ya, lu berjuang dalam politik aja ya, lu lawan semuanya ini dengan ini, dengan jalan pemilu, jalan kekuasaan ya, daripada seperti hari ini. Satu. Yang kedua, kalau berharap bahwa menjatuhkan Jokowi akan menaikkan citra partai, saya rasa sulit lah. Sulit. Lebih sulit menjatuhkan Jokowi daripada bikin partai baru. Kira-kira gitu. Lebih mudah bikin partai, udah bikin partai aja gitu. Ya gak? Bikin pasukan di 38 provinsi, 514 kabupaten kota, 7.300 kecamatan, dan 83.000 desa di seluruh Indonesia. Bangun itu. Ya gak? Pasang papan merahnya, cari orangnya, cari segala macam lah. Siapkan calegnya di 2028. Ikut verifikasi faktual tahun depan. Itu
lebih serius kerjanya, Pak. Daripada maki-maki dan fitnah Pak Jokowi. Kenapa nggak dari awal bekerja seperti itu kan? Kenapa baru sekarang mereka mendeklarasikan partai baru setelah puas menghina, memfitnah Pak Jokowi, kan begitu? Berkumpul 10 orang. Nah, coba sekarang kita buktikan siapa yang bisa mengumpulkan siapa. Ya. Kalau misalnya Pak Jokowi didatangi orang ke Solo, dia itu semua termul. Nah sekarang coba lu ada yang datangin lu nggak? Kalau gitu aja nih. Iya. Mau termul dan orang masa bukan juga diternakan, ternak mulai orang kesadaran, orang pengen ketemu mantan presidennya, Pak. Ya wajar-wajar aja. Itu nggak aneh itu. Jangankan mantan menteri aja masih datang saudaranya. Kawan sekampung apa ini mantan presiden. Jadi kalau itu pasti dibayar, itu menurut saya sih naif dan dia nggak pernah jadi politisi, Pak. Kalau orang pernah jadi politisi datangin orang, Pak. Asal baik sama orang. Ya itulah. Jadi dia orang antri datang berambisi kekuasaan, tapi tidak pernah menekuni politik dengan cara yang baik dan benar. Makanya, sehingga tidak pernah merasa ukuran ini nggak pernah bisa mengukur kita itu pemilu, bikin partai. Kalau nggak pernah itu kita orang besar terus nih. Mentang-mentang diliput media, misalnya, wah ada top. Coba suruh dia bikin partai, suruh ikut pilih, belum terpilih itu. Jadi satu realitas dengan sesuatu yang gimmick itu berbeda. Nah kalau dilihat latar belakang orang-orang yang bergabung di partai barunya Refli Harun ini, Partai Indonesia Merdeka, itu lebih dari 90% adalah tim suksesnya Anies Baswedan. Saya curiga. Curiga boleh dong. Kita kan tidak menuduh ya. Saya curiga ini jangan-jangan menjadi kendaraan kesekian yang dimiliki oleh Anies Baswedan ya untuk 2029. Karena kan sebelumnya kan sudah ada juga partai baru yang didirikan oleh Syahrin kan. Gerakan Rakyat, Partai Gerakan Rakyat, GR, walaupun diplesetkan, wah Partai Gibran Rakabuming kan. Seolah-olah Anies akan siap menjadi wakilnya Gibran nanti kan gitu, seolah-olah nih. Tapi saya lihat memang ini skenario mereka nih, jadi semakin banyak kendaraan yang disiapkan oleh Anies. Pertanyaan saya, gerombolan ini kan kita tahu lah, mereka juga bukan kalangan orang yang punya uangnya berlimpah, kan begitu. Mereka hanya para pensiunan atau bahkan pengangguran mantan komisaris lah ya kan gitu. Nah untuk mendirikan partai, seingat saya itu lebih kurang 500 miliar hanya untuk verifikasi faktual itu, ya kan, administrasi. Bagaimana mungkin orang-orang seperti itu bisa bersemangat bikin partai? Sangat serius, sudah deklarasi, sudah ada videonya, sudah ada lagu mars partainya, ya kan? Kalau nggak ada bohir, ya kan? Pertanyaannya kan itu. Kalau kita bicara bohir, dikaitkan dengan manifestasi gerakan-gerakan mereka yang selama ini memfitnah Pak Jokowi, berarti ini jangan-jangan satu paket. Jadi gini, mungkin menjadi partai politik bisa ya dengan merubah nama partai politik yang tidak aktif lagi, tapi masih terdaftar di Kumham, ganti nama, misalnya PIM. Itu mudah aja. Tapi mengikuti pemilu dan bisa mencalonkan seorang presiden itu tidak mudah. Pertama dia mesti menyiapkan kepengurusan itu di 100% provinsi. Itu masih mudah lah, oke. Provinsi. Masuk kota-kota 514 dengan kantor ya, dengan semua fasilitasnya, dengan semua keanggotaannya 1/1000 per kabupaten ya. Tiap kabupaten minimal 1.000 gitu. Jadi ada hampir sekian ratus ribu terdaftar KTA-nya dan sebagainya. Dan itu tidak bisa dikerjakan walaupun uangnya banyak. Ya, misalnya Budi punya uang 1 triliun, tapi mau bikin gedung 20 lantai hari ini besok jadi, nggak bisa juga. Ya kan? Karena ada prosesnya. Dicor dulu, bikin pondasi, tunggu kering dulu. Jadi bukan karena duit. Oke, Anda duit banyak itu untuk memudahkan prosesnya berjalan. Jadi kalau misalnya ada partai hari ini baru deklarasi akan bikin, saya yang pengalaman membikin partai ini, udah 2-3 partai dibangun, itu akan kalah dengan proses waktu. Ya, jadi Anda boleh punya uang atau tidak punya uang sama sekali, tapi yang paling penting itu adalah waktu, Pak. Waktu tinggal golden time-nya itu adalah 2026, 2027 itu masuk verifikasi, 2028 sudah pencalekan, Pak. 2029 Februari itu pemilu.
Jadi udah kampanye 2028 itu. Sangat sulit bagi partai yang hari ini baru menyatakan berdiri, Pak. Kecuali partai seperti partai tidak lolos, misalnya dulu ada Hanura, ada PSI, ada P3 ya. Itu memang partainya sudah ada, tinggal mereka persiapkan diri untuk verifikasi. Atau benar-benar ada dukungan logistik yang memang siap sekali ya kan, dan punya tokoh yang memang sangat disukai oleh mayoritas publik, anggap begitu. Pada saat misalnya pengalaman Gerindra atau pengalamannya Nasdem kan begitu. Saya pikir Refli, kalau kita apple to apple kan dengan Pak Prabowo, ya jauh. Jauh. Ini kan gini, kenapa dulu yang lolos 2009 pemilu itu 2 partai. Iya. 1 Gerindra, 2 Hanura. Hanya itu tuh dari yang baru-baru ya. Sebelumnya itu PAN, itu 99. 2004 itu ikut Demokrat. 2009 baru ikut Gerindra dan Hanura. Kenapa Dua ini lolos? Karena dua-duanya baik Pak Wiranto maupun Pak Prabowo itu habis mengikuti proses pencalonan presiden. Iya, di Golkar waktu itu ya. Di Golkar waktu itu ya, Pak Wiranto yang terpilih jadi calon. Tapi Prabowo mengikuti proses itu. Walaupun kalah. Walaupun kalah, ikut. Artinya nama kemudian naik, orang kemudian jaringannya ada, dia jadi ketua KTI bikinlah partai itu. Ada dasarnya, ada ketokohan yang kuat di situ ya. Ketokohan itu bukan perjalanan mudah, ada perjalanan panjang untuk menjadi seorang tokoh ya. Walaupun mungkin Pak Wiranto dan Pak Prabowo nggak ngerti teknis bikin partai, tapi ada orang-orang dia yang kemudian memahami cara bikin partai, simbolnya adalah 2 tokoh ini. Nah, bagaimana Nasdem dulu? Nasdem beda lagi. Nasdem dulu itu kita persiapkan dari awal dan memang desainnya itu ini partai-partai lolos. Dan satu-satunya partai yang lolos saat itu. Itu sangat mudah kita bilang gerakan perubahan yang tidak puas dengan yang sini, ini tempatnya. Maka bisa langsung loncat 7%. Saya menyampaikan ini bahwa politik itu situasional. Ya, politik itu momentum. Ada momentum besar yang kemudian pas masuknya. Nah hari ini momentumnya nggak ada. Hari ini momentumnya Prabowo. Jadi Pip salah masuk. Mungkin kalau 10 tahun lagi mungkin ya. Tapi kalau hari ini suka tidak suka, diakui tidak diakui, hari ini adalah momentumnya Prabowo. Kita mau taati itu gak ada momentum lain. Ya, kita bikin simbol perlawanan. Anies, misal ya. Bagaimana Anies itu simbol perlawanan? Saya berteman sama Anies, Pak. Ya. Yang mencalonkan Anies itu jadi gubernur itu Prabowo, Pak. Betul. Ya. Orang ini akhirnya Prabowo nelpon Zulkifli Hasan, udah gabung lah. Calonlah Anies. Akhirnya menang ngalahin Ahok. Karena dia nggak bisa ngalahin Ahok itu ya Anies ini. Habis itu dia lawan pula Prabowo menjadi presiden. Dan dikasih nilai rendah pula. Jadi itu aku, itu saya bukan apa, tapi itulah artinya Prabowo hari ini itu suka momentum ada dia. Ya. Nah kalau kita lawan momentum ini saat ini nggak pas. Ya, dengan stok yang ada nih, boleh diuji hipotesis saya ini. Betul. Ya, situasinya nggak pas, nggak ada situasi yang hari ini ya saya nggak tahu kalau akan datang. Situasi saya yakin sampai ke tahun ke depan ini situasinya masih Prabowo punya nih. Ya, yang lain-lain ini cuma bikin gerakan tanpa bola aja. Bolanya ada di Prabowo. Kemudian bikin gerakan tanpa bola ini bagi seorang oposisi, Pak. Oposisi terhadap Prabowo itu nggak pas, Pak. Karena dia pasti terlalu kuat. Maka kalau Anda mau naikkan nama, memaki presiden baru nggak berani, maki presiden lama. Itu udah sama gerakan tanpa bola yang salah. Gerakan tanpa bola. Karena bola aja dari Prabowo. Karena itu paling gampang, kan. Itu kan di media. Karena menarik nih. Beda kalau ada kelompok yang maki-maki Budi, nggak menarik, Pak. Beda kalau maki Jokowi diliput media. Ada apa kata? Kan mantan presiden. Dan anaknya wapres. Itu masalahnya. Anaknya dan lagi Pak Jokowi bukan ketua umum partai. Kan lebih enak digoreng oleh daripada menyerang presiden mati pula awak nanti. Jadi karena nggak berani menyerang presiden baru, serang presiden lama. Sama-sama naik nama kita nih. Kalau untuk menaikkan nama ya. Menurut saya sih, jadi kita melihat situasi yang kayak begini,
Itu menurut saya kaum milenial ini, anak-anak muda umur 20, akhirnya melihat politik itu crowd, kerumunan, itu nggak menarik. Mungkin kayak anak saya perempuan, apa yang politik segini aja. Karena dia nggak lihat ada gagasan. Iya. Baru. Hanya saling memaki, hanya saling menggali. Pas buka TV, penilaian maki-maki. Kesalahan orang, ya kan gitu. Jadi malas, orang pasti pindah channel, Pak. Iya. Ngapain itu? Jadi itulah realitasnya hari ini. Jadi menurut saya sekali lagi, siapa yang memenangkan situasi kayak gini? Ini kan situasi gini pasti ada yang menguntungkan. Ya mungkin dianggap orang lain itu merugikan, bagi yang lain itu menguntungkan. Menguntungkan dia. Ya maksud saya menguntungkan Pak Jokowi sendiri. Itu dia. Di situasi kayak gini, dia santai. Nggak berhenti nyebut namanya mulai jadi gubernur DKI sampai sekarang. Disebut setiap hari kita baca pasti ada Jokowi. Nggak pernah terjadi dengan presiden sebelumnya. Ya? Kan yang maki-maki udah jelas tuh. Orang-orang itu aja sebenarnya. Ya, nggak lebih dari 10-15 orang lah. Wah, ya, tapi yang ini kan responnya santai aja. Nggak pernah respon balik. Ya, respon balik kemudian nggak ada, diam aja. Santai aja, komennya sesekali aja. Menurut saya itu menunjukkan kelas, Pak. Betul. Itu kelas orang pemimpin itu. Jadi kelas orang pemimpin itu sebelum Anda kendalikan emosi orang, Anda kendalikan emosi diri Anda. Dan itu Jokowi berhasil, Pak. Santai. Kalau gua udah maki-maki. Terima kasih banyak. Gitu. Bung Patrus Rio Capella. Penonton Ruang Konsensus, memang fenomena seorang Joko Widodo sangat unik. Ini jangan-jangan ini, ya kan, Ferdinand Hutahian yang mencoba memfitnah atau memframing Pak Jokowi mengatasnamakan sekjennya Hasto Kristianto, ya, dia merasa seolah-olah mampu menjelek-jelekan Pak Jokowi, akhirnya dia akan kena sendiri. Dan kita lihat apakah dia semakin tinggi posisinya di PDIP atau dia terhempas. Begitu juga dengan Refly Harun yang ternyata dengan segala kerumitan dia membangun persepsi selama ini bersama gerombolannya. Nggak taunya bikin partai. Apakah momentumnya pas? Menurut kawan saya, Bung Rio Capella, momentumnya sangat tidak tepat. Artinya itu bukti Refly Harun, Ugro Seno, Sunarko, Roy Suryo memang bukan politisi. Ada tidak tepat momentum mendirikan Partai Indonesia Merdeka. Dan publik jangan sampai terkecoh. Tetap Prabowo Gibran 2 periode. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.